Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 saat ini akan mempresentasikan video to be prosedur dari PT SIK Asia yang merupakan perusahaan manufaktur yang kami pilih dalam proses pengembangan sistem informasi akuntansi. Nah, pertama-tama kita akan mulai dari proses pengadaan barang atau procurement cycle. Di sini, bagian gudang akan mengecek terlebih dahulu apakah stok persediaan barang masih cukup atau tidak. Jika didapati bahwa perusahaan kekurangan stok, maka mereka akan menginformasikannya ke kepala bagian gudang, dan kepala bagian gudang akan menginformasikan hal tersebut ke bagian purchase department untuk dibuatkan purchase requisition. Nah, purchase requisition itu akan diisi berdasarkan kebutuhan barang dan akan di-approve oleh General Manager. Ini untuk memastikan bahwa prosedur yang dijalankan itu sudah sesuai dengan prosedur perusahaan. Dan purchase requisition yang di-approve itu akan dibuat dalam bentuk 3 rangkap yang nantinya akan dibagikan ke bagian warehouse, accounting, dan purchasing department. Setelah menerima purchase requisition, maka bagian purchasing akan mencari dan memilih supplier-supplier yang tersedia berdasarkan harga, kualitas, dan syarat-syarat yang tentunya sesuai dengan perusahaan. Nah, dalam hal ini, perusahaan dapat memilih supplier-supplier seperti perusahaan-perusahaan lain yang menjual ikan, maupun juga dapat melalui nelayan-nelayan lokal. Nah, selanjutnya setelah memilih supplier, bagian purchasing akan membuat purchase order berdasarkan purchase requisition yang disetujui, di mana pembuatan purchase order ini dibuat sebagai bentuk dokumentasi perusahaan dan sebagai sumber evaluasi terhadap berbagai bentuk pembelian dalam perusahaan. Selanjutnya, purchase order yang dibuat nantinya harus di-approve oleh General Manager, dan dalam pembuatannya harus dibuat dalam bentuk 4 rangkap, di mana tiap rangkap nantinya akan dimasukkan ke bagian purchasing, accounting, bagian warehouse, dan yang terakhir ke supplier. Pembuatan rangkap ini digunakan sebagai bentuk pengarsipan dokumen dan pusat ingatan dan pengawasan yang sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya human error dan kecurangan. Selanjutnya, penerimaan barang akan dilakukan oleh warehouse staff dengan berdasarkan bukti dokumen seperti purchase order, invoice, dan dokumen pendukung seperti surat jalan dari supplier dan sebagainya. Tanpa dokumen-dokumen ini, warehouse staff tidak dapat melakukan penerimaan barang. Nah, warehouse staff bagian inventory selanjutnya akan melakukan pengecekan barang yang diterima, apakah barang tersebut sudah sesuai dengan purchase order atau belum. Untuk pengecekan kualitas barang akan dilakukan melalui lab. Jika berdasarkan pengecekan barang yang dilakukan, didapati barang yang tidak sesuai dengan standar perusahaan, maka warehouse staff berhak untuk membuat berita acara yang nantinya akan dimasukkan ke bagian purchasing untuk dibuatkan nota pengembalian maupun pengurangan harga. Dan supplier berhak untuk melakukan pengembalian barang maupun pengurangan harga atas barang yang tidak sesuai tersebut. Sebaliknya, jika barang yang diterima sudah sesuai dan mengikuti standar dari perusahaan, maka warehouse staff yang melakukan penerimaan barang akan memasukkan bukti penerimaan barang beserta invoice kepada bagian purchasing department, dan purchasing akan meneruskannya ke bagian accounting untuk melakukan pencatatan. Selanjutnya, barang yang telah diterima harus disimpan dan ditata sesuai dengan kode dan jenis barang yang diberikan. Hal ini dilakukan untuk melindungi barang-barang tersebut
terhadap tindakan yang merugikan seperti pencurian, kerusakan, dan hal-hal lain yang dapat merugikan perusahaan. Perusahaan juga dapat melakukan pengecekan barang setiap bulan untuk pengecekan barang secara sampling dan 2 kali dalam setahun untuk pengecekan barang secara keseluruhan. Nah, untuk pencatatan akan dilakukan oleh bagian accounting dengan memasukkan data sesuai dengan invoice yang diterima ke dalam sistem, sehingga jurnal akan tercipta secara otomatis. Yang penting di sini, bagian accounting harus selalu mengontrol jurnal yang tercipta dengan memperhatikan dokumen-dokumen seperti bukti penerimaan barang, purchase invoice, maupun purchase order yang diberikan. Nah, setelah dilakukan penginputan, accounting staff akan membuat tanda terima invoice kepada supplier, di mana tanda terima ini merupakan dasar penagihan supplier kepada perusahaan nantinya. Accounting staff juga perlu untuk membuat aging schedule terhadap invoice-invoice yang diterima. Hal ini diperlukan untuk menginformasikan jatuh tempo pembayaran invoice supplier kepada accounting manager. Pembayaran kemudian dapat dilakukan oleh payment staff atau kasir dengan mengajukan request for payment berdasarkan perencanaan dan daftar invoice yang diterima, di mana request for payment tersebut harus direview dan disetujui oleh finance controller dan finance director. Kemudian, payment staff akan melakukan pembayaran kepada supplier berdasarkan form tersebut yang nantinya akan dicatat oleh bagian accounting berdasarkan bukti transfer dan form tersebut.